Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai juga Bu Sel. Hai, selamat sore. Sore. Bagaimana nih Bu Nia kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Sel untuk Kamis sore hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau misalkan sekarang dalam keadaan baik. Saya ucapkan terima kasih nih Bu nih sudah meluangkan waktunya ya untuk proses praktek coaching kali ini. Ya, saya juga terima kasih kepada Ibu yang sudah mau meluangkan waktu. Sama-sama. Oke, baiklah Ibu. Em, Kita untuk coaching kali ini akan ngobrol tentang apa nih Bu? Saya pengen tahu. Kalau untuk coaching kali ini ya mungkin dari permasalahannya Bu ya, Iya. tentang proses pembelajaran siswa ya yang saya rasa masih kurang optimal ya Bu. Jadi di Mhm. kelas itu pada pembelajaran kemarin ya saya kan mengajar di kelas 5 ya, di kelas 5 SD. Jadi si anak-anak itu masih ada yang tidak fokus, terus apa namanya, ada yang suka masih menjahili temannya, dan ada juga anak yang masih kurang percaya diri ya, ketika saya menyuruh untuk tampil ke depan, seperti itu Bu. Oh, baik. Jadi Ibu ingin membicarakan proses pembelajaran yang Ibu berikan itu belum optimal, Bu, ya? Iya, Oke, dan anak-anak banget juga Bu. dalam pembelajaran itu kurang aktif dan kurang fokus seperti itu, Bu? Iya, iya Bu, seperti Oke. itu sih permasalahannya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Ibu nih ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan coaching kali ini, Bu? Nah, yang saya ingin dapatkan sih Bu, dalam percakapan coaching kali itu, ya bagaimana ya supaya pembelajaran di kelas itu optimal ya, sehingga mungkin nanti hasil belajar ke anaknya juga jadi bagus ya Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin membicarakan mengenai bagaimana caranya pembelajaran itu bisa optimal gitu ya, agar siswa-siswa itu lebih aktif seperti itu ya, Bu ya. Iya, Oke, baiklah. Nah, dari pengamatan Ibu nih ya, murid yang belajar optimal itu seperti apa, Bu? mungkin, yang pertama itu ya jadi siswa itu aktif ya Bu, ketika mungkin, seperti ada diskusi, ketika presentasi ke depan, jadi siswa itu tidak, apa namanya, ketika presentasi, kalau istilah Sundanya apa, dorong-dorong gitu ya, Oke, menyuruh temannya yang lain ke depan, seperti itu. iya. Jadi dia itu tidak berani kalau misalnya dia itu tampil. Mhm. Terus yang kedua itu mungkin kalau pembelajaran optimal itu menurut saya itu, pembelajaran harus berpusat pada siswa ya. Jadi, mungkin harus sesuai dengan, apa namanya, kebutuhan, siswa itu, minatnya ataupun gaya belajarnya. Ataupun juga menggunakan media yang menarik dan inovatif, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi siswa itu merasa aman dan nyaman ketika dalam pembelajaran. Dan, mungkin ketika pembelajaran optimal itu adanya umpan balik ya yang konstruktif ya, agar siswa itu mungkin dapat memperbaiki. Seperti itu mungkin Bu, gambaran pembelajaran yang optimal menurut saya. Oke, baik. Berarti, pembelajaran yang menurut Ibu optimal itu yang pertama itu siswa itu harus aktif Harus pastinya ya? aktif ya. Oke, siswa harus aktif, kemudian, pembelajaran juga harus berpusat Pada kepada siswa. murid, Iya, kemudian juga harus menggunakan berbagai macam metode mungkin seperti iya, media ajar yang iya, menarik, yang inovatif, seperti itu. Kemudian juga harus menciptakan suasana belajar yang kondusif ya Bu ya tadi Ibu katakan. Dan kemudian juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif ya Bu ya. iya. Oke. Oke, baiklah Bu Nia. Jadi apa sih Bu ya manfaat jika Ibu dapat mencapai tujuan ini? Manfaatnya untuk Ibu itu apa? Oh, yang lebih jelas mungkin manfaatnya untuk, pembelajaran optimal itu berada pada siswa ya. Jadi mungkin siswa itu akan mempunyai atau mungkin memiliki ya pembelajaran yang bermakna ketika dalam proses pembelajaran tersebut. Dan pada akhirnya mungkin, hasil belajar siswanya juga akan meningkat, akan bagus, Bu. Oke, jadi ketika tujuan ini itu tercapai, manfaat bagi
Ibu itu jadi pembelajaran itu lebih bermakna dan hasil siswa pun lebih bagus daripada Iya, sebelumnya. Seperti itu Bu ya. iya. Oke, baiklah. Nah, dalam pencapaian tujuan ini kan pasti ada tantangan Bu ya. Itu tantangan apa tuh? Misalkan yang Ibu temui pada saat proses mencapai tujuan ini. Mungkin tantangannya itu dari perencanaan ya, Bu. Dari perencanaannya jadi saya itu harus membuat perencanaan pembelajarannya yang harus dipikirkan dengan matang dan juga mungkin memakan waktu ya. Terus juga, saya itu harus adanya pembuatan media pembelajarannya juga, penggunaan teknologinya juga mungkin untuk, apa namanya, mendorong, apa namanya, kodrat, siswa itu sendiri, kodrat zamannya, terus harus ada manajemen kelasnya juga yang kondusif, serta, sehingga pembelajaran optimal itu dapat dilakukan. Baik, jadi pasti ada tantangannya Bu ya. Tadi kan Ibu mengatakan tantangan yang mungkin saja dihadapi oleh Ibu ketika pencapaian tujuan ini, yaitu yang pertama tadi saya sudah mencatat dari perencanaan pembelajarannya Bu ya. Perencanaan pembelajarannya yang harus dipikirkan dengan matang ya Bu ya. Kemudian membutuhkan banyak waktu juga ya Bu ya Iya, untuk mempersiapkan perencanaan ini. Kemudian belum lagi dalam pembuatan media pembelajarannya iya. seperti itu. Oke, baiklah Ibu. Nah, untuk pencapaian tujuan ini dan kemudian ada tantangannya. Kemudian apa apa sih kekuatan dan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi tantangan ini, Bu? Nah, untuk mengatasi tantangan ini, saya membuat media pembelajaran, bukan yang pertama itu membuat perencanaan pembelajarannya itu ya, saya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebetulan juga ya Bu, kemarin saya sudah, apa namanya, melaksanakan atau melakukan pelatihan tentang, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya mempunyai kekuatan untuk diterapkan. Oke. Bagaimana ya untuk perencanaannya seperti itu. Dan juga untuk media pembelajaran, saya juga sudah melakukan apa namanya, eee, pelatihan juga, Bu. Jadi itu merupakan mungkin kekuatan untuk saya, untuk mengatasi tantangan dalam pembuatan perencanaan serta media pembelajarannya. Oke, baik. Berarti sudah sangat bagus ya, Bu ya. Kekuatan yang sudah Ibu punya gitu. Karena barusan Ibu mengatakan bahwa eh, Ibu sudah melakukan beberapa pelatihan ya, Bu ya. Nah, Iya, beberapa pelatihan, kemudian juga Ibu akan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, Ibu. iya, Jadi karena kan kebutuhan siswa itu berbeda, Bu ya. Berarti iya, Ibu membuat perencanaannya tuh sesuai dengan karakter siswa seperti itu ya. Berarti iya, sesuai. lebih lebih dari satu gitu ya Iya, perencanaan. iya. Oke, baik. Nah, sekarang apa nih yang Ibu butuhkan untuk pencapaian tujuan tersebut nih, Bu? Mungkin apa yang Ibu lakukan gitu dalam waktu dekat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, yang saya butuhkan dan yang saya akan lakukan ya Bu dalam waktu dekat ini, untuk tadi kan, saya itu ingin pembelajaran yang optimal ya Bu. Berarti yang pertama itu saya membuat rancangan pembelajarannya Bu, dengan pendekatan pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif, serta pembelajarannya itu berpusat pada siswa, seperti itu Bu. Dan juga, saya juga dalam rancangan pembelajaran itu mungkin akan apa namanya, membuat, lingkungan kelas itu semakin kondusif, seperti itu, Bu. Oke, Pembelajarannya juga lebih menarik ya, Bu. mhm, oke baik. Jadi, Ibu akan melakukan di waktu dekat ini yaitu melakukan pembuatan rancangan pembelajaran ya, dengan pembelajaran yang dibikin itu sesuai dengan karakter siswa, mungkin pembelajaran diferensiasi ya, Bu, ya? Iya, betul, Ibu. Oke, baiklah Ibu, berarti membutuhkan pendekatan ya, Bu, ya? Iya. Oke, mari kita bahas Bu, pendekatan apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran yang optimal. Jadi apa gitu langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk pencapaian tujuan Nah, tersebut? untuk pendekatannya, saya pendekatannya menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya, Bu, ya.
Dengan Oke. langkah-langkahnya, yang akan saya lakukan itu yang pertama, sebelum saya membuat rancangan pembelajaran, saya akan memetakan siswa terlebih dahulu ya, Bu. Jadi melalui observasi dan juga wawancara, saya akan, apa namanya, eee, mengulik ya informasi terkait gaya belajar, minat, dan kebutuhan, Mhm. siswa tersebut. Nah, seperti mungkin gaya belajarnya ada yang visual, misalnya, dengan cara melihat, ada yang auditory, misalnya dengan cara mendengar, ataupun kinestetik ya, Bu. Nah, setelah saya mengetahui, saya akan menyiapkan rancangan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Diferensiasi itu ada diferensiasi proses, konten, dan produk yang berbeda sesuai dengan mungkin gaya belajar dan kebutuhan siswa tersebut. Nah, misalnya juga saya dalam pembuatan konten ya Bu, dalam pembuatan materinya saya membuat 3 materi misalnya. Yang pertama itu saya menggunakan gambar ataupun menggunakan PPT ya. Yang kedua untuk visual ya, untuk auditory saya bisa menggunakan apa namanya rekaman suara ataupun mungkin video yang ada suaranya ya seperti itu. Yang ketiga mungkin menggunakan proyek ya, seperti itu Bu, untuk mungkin perbedaan apa namanya, konten. Untuk prosesnya juga sama, saya akan bedakan dan juga untuk produknya juga sama. Saya akan bedakan sesuai kebutuhan siswa yang telah tadi saya, dapatkan informasinya dari wawancara dengan siswa tersebut dan hasil observasi. Nah, wawancara juga mungkin saya akan melaksanakan juga dengan guru kelasnya. Kebetulan kan saya guru bidang ya, Bu. Saya akan mewawancarai guru kelasnya juga untuk mendapatkan informasi yang valid, seperti itu, Bu. Oke, kalau guru kelas itu berarti wali kelas Bu ya kalau di SD? Nah, kalau di SD itu Oke. berarti wali kelasnya, Bu. Dan juga ya untuk mengaktifkan pembelajaran agar mungkin pembelajarannya tidak monoton juga, Bu, saya akan, memasukkan ice breaking. Jadi Oh, anak-anak mungkin oke akan baik. lebih aktif lagi dalam pembelajaran, seperti itu, Bu, Baik baik. ataupun permainan-permainan. Oke, berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk pencapaian tujuan ini, atau dalam pembelajaran diferensiasi ini yang pertama yaitu Ibu akan pemetaan siswa terlebih dahulu ya, Bu, Ya, ya? iya, Sesuai dengan karakter mereka gitu. Seperti yang tadi Ibu sebutkan ada tiga tiga apa, Bu? 3 kelompok ya? iya, Oke, yang pertama itu ada auditori, kemudian visual, kemudian ada kinestetik dan itu dibedakan di bagian proses, konten, dan produk, Bu, ya? iya, Oke, kemudian juga Ibu juga bakal, membuat sebuah pembelajaran yang sangat, happy kepada siswanya dengan cara melakukan ice breaking seperti itu ya, Bu, ya? iya. Dan juga media pembelajaran yang sangat menarik. Oke, baiklah Ibu Nia. Eee, nah, kapan nih Ibu Nia akan memulai, langkah-langkah tersebut, Bu? Nah, mungkin langkah yang akan saya mulai itu besok ya, Bu. Lebih Oh, cepat lebih baik ya. besok, Besok saya akan Jumat? iya, saya akan mulai, mengobservasi si siswa dan memetakan, siswa sesuai dengan kebutuhannya untuk membuat Oke, rancangan pembelajaran. Supaya minggu depan ketika pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah bisa, apa namanya, eee, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran itu lebih optimal. oke, baik. Nah, tadi kan Ibu bakal secepatnya nih, saya juga agak kaget karena Ibu mengatakan bahwa akan melaksanakannya besok ya. Oke. Nah, ini siapa nih Bu yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Nah, untuk membantu dalam rencana ini, saya mungkin akan berkolaborasi ya dengan kepala sekolah, dengan guru. Tadi kan ada rekan kerja, termasuk guru kelas. Jadi dalam memetakan siswa, mungkin saya berkonsultasi juga dengan kepala sekolah tentang misalnya proses pembelajarannya. Nah, seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti Ibu akan berkolaborasi ya dengan atasan Ya, Ibu ya, kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira seberapa penting pembelajaran berdiferensiasi ini untuk pembelajaran yang optimal?
Mungkin sangat penting ya Bu, soalnya ketika Baik. saya mengetahui apa itu berdiferensiasi, ternyata pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi si anak itu, mereka itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya, atau mungkin kebutuhannya. Jadi tidak apa namanya, tidak satu siswa itu disamaratakan kebutuhannya dengan siswa lainnya. Jadi siswa yang memiliki kebutuhan lebih tidak kekurangan misalnya untuk kita tuh pelayanannya sebagai guru tidak kekurangan seperti itu. Serta untuk pembelajaran diferensiasi itu dapat mengembangkan potensi. Di sini kan siswa memiliki potensi yang unik ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan setiap siswa itu untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan belajarnya. Seperti tadi ya Bu, kemampuan belajar kan anak itu Berbeda, berbeda ya. betul. Jadi si anak itu bisa memetakan sendiri bagaimana jadi anak itu senang belajarnya seperti apa, misalnya dia itu lebih senang ke visual, ataupun kepada auditori, ataupun kepada kinestetik. Sehingga jadi, si anak itu mungkin ya nanti, akan meningkatkan motivasinya untuk belajar, jadi lebih senang untuk belajar, seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting sekali, Bu, ya? Ya, Karena, pendekatan pembelajarannya itu, sesuai dengan gaya belajar siswa kita, seperti itu. Jadi ketika misalkan siswa belajar sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan, apa yang mereka minati, secara tidak langsung siswa tersebut akan menjadi lebih semangat ya, Bu, ya? iya, Seperti itu. mungkin jadi Oke. pembelajaran juga mungkin akan jadi lebih optimal. Oke, baik. Baiklah, Bu Nia. Sekarang bagaimana ya, Bu? Ibu akan memantau kemajuan rencana Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan, ketika saya sudah, apa namanya, membuat rancangan ya, Bu, membuat rancangan pembelajarannya mungkin dengan tadi pendekatan berdiferensiasi serta mungkin nanti ada sintak-sintaknya, menggunakan mode pembelajaran yang mendukung, misalnya dengan misalnya temanya, dengan pembelajarannya. Nah, untuk mengetahui ya, kemajuannya, saya mungkin dapat, dengan cara observasi ya, Bu. Melihat langsung bagaimana sih, perubahan perubahan sikap si anak, terus perubahan pengetahuannya. Kan kita itu dapat dilihat ya ketika pembelajaran itu ketika si anak misalnya berubah, tadi kan sikapnya dari yang tadinya misalnya malu-malu jadi berani tampil ke depan, dari yang tadinya misalnya tidak aktif jadi ikut aktif, yang tadinya tidak mau berbicara jadi berbicara, terus yang tadinya mungkin menjahili temannya jadi lebih fokus dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, berarti Bu Nia akan untuk memantau pembelajaran diferensiasi yang akan Bu Nia adakan itu yang pertama Ibu akan melakukan observasi setelahnya ya Bu ya. Ya, kemudian Ibu juga tadi mengatakan bahwa akan meminta siswa untuk menuliskan refleksinya gitu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian Bu Nia nih, kita lanjut. Jadi apa yang akan Ibu lakukan ketika pencapaian tidak mencapai tujuan yang Ibu tetapkan nih? Nah, ketika mungkin tujuan ya, misalnya minggu Betul. depan ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, misalnya tujuannya tidak terlaksana ya untuk Ya, pembelajarannya optimal. Yang pertama itu saya mungkin akan mengidentifikasi masalah dulu. Apa nih? Misalnya aspek apa yang misalnya menjadi kekurangan. Bisa saja mungkin aspek pembelajarannya, misalnya dalam kontennya, dalam prosesnya, ataupun produknya dan lingkungan belajarnya mungkin saya itu mungkin apa namanya merancangnya masih belum optimal seperti itu. Terus mungkin penilaian yang digunakan juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau belum. Atau mungkin ada hambatan ya dari sumber daya misalnya kan ada mati lampu Bu untuk misalnya kan penggunaan teknologi itu kalau mati lampu kan susah seperti itu atau betul. daya dukung lainnya. Mungkin seperti itu sih Bu. Nah, ketika misalnya saya sudah mendapatkan identifikasi masalah, untuk selanjutnya mungkin saya akan juga merancang pembelajaran selanjutnya.
Misalnya kalau diidentifikasi masalah tadi, lingkungan belajarnya masih kurang ya Bu ya. Misalnya mungkin siswa itu masih kurang, apa namanya, kurang aktif, masih ada yang mungkin saya akan memasukkan dalam pembelajaran itu ada namanya pembelajaran sosial emosional, atau misalnya nanti setelah pembelajaran saya akan memanggil siswa yang kurang aktif, saya akan mendekatinya, saya mungkin akan bertanya tentang situasi anak tersebut, kenapa tidak aktif atau seperti apa itu, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi ketika tujuan pertama Ibu tidak terlaksanakan dengan baik, Ibu akan mengidentifikasi masalah tersebut ya Bu ya? Oke, jadi tadi kan Ibu mengatakan akan mengidentifikasi masalah itu dari pertama dari aspek pembelajarannya Ibu ya, kemudian dari aspek penilaiannya, kemudian juga dari aspek hambatan, kemudian juga Ibu akan melakukan wawancara agar semuanya itu diketahui oleh Bu Nia, wawancara ataupun angket ya Bu ya kepada Iya, siswa ya. iya. Oke, baik Ibu, semoga terlaksana ya Bu ya. Semangat, saya doakan semoga pembelajaran diferensiasinya terlaksana dengan baik, siswa-siswanya makin aktif ya Bu ya. Iya, terima Oke. kasih, Bu Iya, Fe. sama-sama. Ini Bu karena kita sudah di penghujung waktu nih, waktunya sudah selesai. Mungkin dicukupkan untuk sesi coaching kali ini, Ibu ya. Iya, terima kasih, Bu Oke. Fel. Sama-sama, Ibu. Terima kasih ya Bu, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sel. Waalaikumsalam. Hai Ibu Nia. Hai juga Bu Sel. Selamat sore Bu Sel. Sore Ibu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sel? Alhamdulillah saya baik, baik Bu. Cuman ada beberapa masalah yang sedang saya hadapi seperti itu. Ya, mudah-mudahan masalah yang Bu Sel hadapi akan segera apa namanya? Terjawab ya masalahnya dan Amin, terselesaikan. amin. Amin, terima kasih. Nah, nih Bu Sel, dalam percakapan kali ini kan nanti ya kita sebelum pulang ya, mungkin ini ya jam-jam pulang ya Bu Sel. Iya, Jam pulang saya sekolah ya sekarang. Saya baru selesai nih, baru selesai praktek tadi jam Oh, 15, hampir setengah 4. apa nih masalah yang akan kita bahas nih dalam percakapan ini? Iya, jadi masalahnya tuh Bu ya yang saya perhatikan untuk ada beberapa guru nih ya di sekolah saya di SMA N1 Parigi itu pembelajarannya itu masih konvensional gitu. Jadi tidak memanfaatkan teknologi dalam penggunaan media pembelajarannya seperti itu. Oh iya baik, jadi masih ada guru ya yang apa namanya mungkin di zaman sekarang ya yang abad 21 tapi masih menggunakan media yang konvensional ya Bu Sel. Iya betul. Nah, Khususnya maaf ya Bu ya guru-guru yang mungkin yang sudah senior seperti itu. oh iya mungkin itu mah apa namanya kadang banyak ya permasalahan di tentang guru-guru yang mungkin udah ya. Nah, Bu Sel, berarti tujuan percakapan kali ini apa sih tujuan utama yang ingin dicapai dari percakapan sore hari ini? Ya, jadi gini Bu Nia, saya tuh ingin sekali mengembangkan kemampuan guru-guru di sini tuh dalam pengoptimalan teknologinya Ibu, terutama dalam KBM ya Bu ya. Jadi saya tuh ingin guru-guru di sini tuh mampu membuat media ajar berbasis online Bu ya, khususnya seperti game Kahoot, Quizzes, Wordwall dan lain-lain. Kita kan tahu ya untuk siswa zaman sekarang itu kan sudah digital semua. Mereka tuh paling suka belajar sambil bermain game seperti itu. Apalagi ya, mayoritas siswa saya itu hampir mungkin semuanya sih Bu ya mempunyai atau membawa HP ke sekolah itu. Oh iya baik. Jadi
sebelumnya Bu Sel ini guru apa, guru TIK ya? Iya, guru Oh TIK. iya, sangat bagus sekali. Jadi Bu Sel itu ingin mengembangkan ya, yang tadi misalnya permasalahannya gurunya yang masih menggunakan media konvensional, tapi Bu Sel itu ingin mengembangkan kemampuan guru tersebut untuk menggunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ya dalam pembelajaran. Seperti kan tadi Bu Sel apa namanya, ada yang Kahoot, Odoo, Canva, dan juga mungkin ada apa namanya, permainan-permainan lain ya dalam misalnya penggunaan teknologi. Nah, apa sih manfaat yang misalnya Bu Sel dapatkan jika mencapai tujuan ini? Kalau untuk manfaat ya Bu ya, yang bakal saya dapatkan ya kemungkinan saya dapat meningkatkan mutu pembelajaran pasti ya Bu ya. Kemudian, akan tetapi kita juga harus secara inovatif dan optimal dalam penerapan teknologinya. Kemudian di sini juga saya sadar ya Bu ya, betapa pentingnya sebuah inovasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, walaupun di sini sarana prasarananya terbatas, itu bukan jadi penghalang semangat sebagai pendidik itu, melainkan menjadi tantangan seperti itu. Menjadi tantangan buat saya dalam menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Wah, bagus bagus sekali Bu Sel, bahwa Bu Sel itu menjadikan apa tadi, sarana prasarana yang terbatas itu bukan menjadi penghalang, Ya, tapi mungkin tapi menjadi tantangan. sebagai tantangan ya. Luar biasa Betul. sekali. Nah, berbicara tantangan ya Bu Sel, Mhm. kan tadi dalam misalnya tujuan yang ingin Ibu capai itu ingin mengembangkan kemampuan guru lain ya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, apa saja sih tantangan yang mungkin Bu Sel hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Baik, kalau tantangan pasti ada Bu ya, apalagi di sini kan, gurunya tuh sangat banyak sekali, kemudian juga mempunyai jadwal masing-masing gitu Bu. Jadi mungkin tantangannya penerapan skema jadwal pelatihannya itu mungkin agak agak sulit Bu. Nah, yang pertama itu, kemudian ada lagi tantangannya Bu. Jadi kan tadi saya mengatakan bahwa ada beberapa guru yang masih kurang dalam penggunaan teknologinya. Jadi mereka tuh tidak bisa gitu Bu menggunakan eh, komputer. Tapi Baik, tidak semuanya ya Bu, hanya beberapa. baik seperti Khususnya itu. yang senior. Jadi mungkin terhalangnya itu terhalang jadwal ya Bu. Jadi ketika Jadwal, betul. yang ini bisa, yang satu lagi mungkin tidak bisa seperti itu ya. Betul, betul. Nah, dari tantangan tersebut, apa saja mungkin kekuatan ya dan sumber daya yang Ibu miliki untuk mengatasi tantangan tersebut agar mungkin tadi tercapai ya tujuan Ibu untuk misalnya melakukan layanan bimbingan TIK bagi sesama guru bagi sesama guru ya. Oke, baik. Kekuatan yang saya miliki ya mungkin saya mampu gitu Bu, mampu membantu rekan guru saya dalam pembuatan media ajar gitu dengan mungkin dengan membuat sebuah kegiatan pelatihan di sekolah dan kemudian untuk sumber dayanya saya akan memakai laboratorium komputer di sekolah dan juga akan memakai akses internet seperti itu Ibu. Nah, berarti sumber dayanya sudah bagus ya Ibu, ada akses internet dan juga laboratorium Iya, yang bisa dipakai untuk apa namanya, betul. layanan bimbingan TIK ini ya. Iya, betul. Nah, Betul, untuk namun harus izin terlebih dahulu. ya, Iya. berarti itu tadi sarana prasarananya sudah mendukung ya Ibu, sumber dayanya sudah mendukung. Nah, sekarang apa sih langkah-langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oke, kalau untuk langkah konkret, mungkin yang pertama dalam pelatihan pembuatan media ajar ini, yang pertama saya akan melakukan persiapan ya Bu ya, persiapan terlebih dahulu. Maksudnya di sini persiapan tuh saya akan menyampaikan ide saya atau gagasan saya atau rencana aksi saya kepada kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian juga saya juga akan menyampaikan juga ke Wakasek kurikulum untuk membantu menyiapkan skema jadwalnya. Kemudian saya juga akan berbicara dengan Wakasek Sarpras untuk meminjam laboratorium komputer dan untuk mengakses internet di sekolah seperti itu. Kemudian
Untuk tahapan yang keduanya, saya akan membuat perangkat bimbingannya, seperti RPP, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat medianya, Ibu, media bimbingannya. Yang pertama itu media yang saya siapkan itu grup WA, Bu ya. Grup WA itu tujuannya supaya mempermudah komunikasi antara saya dengan rekan guru yang lain. Kemudian yang kedua, saya juga membuat sebuah tutorial, Ibu, tutorial pembuatan media ajar Kahoot, Wordwall ataupun Canva. Setelah saya membuat tutorialnya dan saya upload di kanal YouTube saya. Kenapa di-upload? Karena supaya rekan guru tuh bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tahapan berikutnya yaitu saya akan melaksanakan sosialisasi, Bu ya. Sosialisasi kepada rekan guru mengenai apa sih gitu web Kahoot, Wordwall dan Canva, kemudian media pembelajaran berbasis online, berbasis game itu tuh seperti apa. Kemudian juga saya juga akan mengenalkan fitur-fiturnya seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya itu tahapan pelatihannya, Bu. Tadi kan sebelumnya saya sudah sudah membuat media yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya Bu ya. Jadi mereka tuh bisa belajar terlebih dahulu sebelum ke tahap pelatihan. Nah, sekarang proses pelatihannya dengan metode blended learning, Bu. Di mana pelatihan itu bisa daring ataupun luring. Kalau daring ya mungkin mereka akan mengakses sendiri-sendiri di kanal YouTube saya tutorialnya. Kemudian kalaupun luring itu bertemu langsung dengan saya atau langsung pembuatan media ajarnya secara langsung Bu ya di lab komputer. Kemudian tahap berikutnya itu evaluasi Bu, ini sangat penting. Evaluasi dengan atasan. Jadi yang akan saya lakukan yaitu saya akan menjadwalkan pertemuan kepada kepala sekolah dan juga saya akan eh, memperbaiki pelatihan yang saya laksanakan itu sesuai dengan saran dari kepala sekolah Bu ya. Dan yang terakhir itu menyusun laporannya. Seperti itu mungkin Bu langkah konkret yang dapat saya laksanakan. Ya, tadi kan langkahnya itu mulai dari persiapan ya Ibu ya, tadi persiapan Betul. pelaksanaan, penyusunan perangkat bimbingan TIK-nya, membuat media untuk bimbingannya, melaksanakan sosialisasi ya mengenai tadi yang Kahoot, Doodle, Canva, dan mungkin tadi pembelajaran yang berbasis teknologi lainnya. Terus ada pelaksanaan pelatihannya, serta evaluasi dengan atasan langsung, dan terakhir juga menyusun laporan. Nah, dari perencanaan yang langkah-langkahnya yang sudah Ibu paparkan barusan, nah kapan nih Ibu akan memulai setiap langkah tersebut? Saya ingin secepatnya Bu ya, kalau bisa besok. Namun kan kepala sekolah saya tuh di 2 tempat dan kebetulan di sini PLT gitu. Jadi beliau kesininya tuh seminggu sekali. Mungkin saya nunggu beliau datang dulu ke sekolah untuk menyampaikan gagasan saya ya Bu ya, untuk meminta izin dan lain-lain gitu. Ya, berarti Ibu menunggu jadwal beliau dulu ya, Iya betul. menyesuaikan ya. Ya, Betul, karena kan tidak enak juga ya Bu kalau ya, kalau by phone gitu atau ya. ataupun by chat gitu. Jadi saya merasa tidak sopan sekali kalau seperti itu. Nah, baik Ibu, sekarang siapa sih yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tadi? Mungkin yang dapat membantu saya dalam rencana aksi tersebut sesama guru TIK kali Bu ya. Karena kan saya tadi mengatakan akan ingin sekali melaksanakan pelatihan bagi guru-guru dalam pembuatan media ajar online gitu ya Bu ya. Nah saya bisa mengajak rekan guru mungkin untuk membantu saya, khususnya guru TIK Ya, seperti bagus. itu. Ya, Dan juga bagus. saya mungkin Wakasek Sampras ya Bu ya bisa membantu saya dalam hal akses internet dan juga akses untuk memakai laboratorium komputer di sekolah. Ya. Nah, sudah rancangan yang sangat bagus ya Ibu itu. Seberapa penting sih Bu pelatihan pembuatan media ajar online ini untuk mencapai tujuan? Kalau menurut saya sangat penting ya Bu ya. Karena apa? Yang pertama itu penguasaan teknologi gitu Bu. Jadi kan melalui pelatihan ini
guru akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai macam platform yang bisa digunakan untuk pembuatan media ajar, kemudian juga eh, ini memungkinkan mereka untuk memilih dan menggunakan fitur-fitur yang paling sesuai gitu. Kemudian yang kedua, alasan kedua yaitu eh, bisa meningkatkan kualitas media ajar Bu dalam pembelajaran. Jadi pelatihan ini tuh akan memberikan guru keterampilan untuk pembuatan media ajar yang berkualitas ya Bu ya, baik dari segi desain maupun dari konten. Jadi kan kalau misalkan media ajarnya itu menarik, interaktif, kita juga kan tahu sendiri siswa itu bakal motivasi belajarnya itu akan meningkat Ya. seperti itu. Kemudian juga apa alasan yang berikutnya yaitu optimalisasi pembelajaran berbasis game. Ya, jadi kan kita tahu sendiri ya, game itu merupakan strategi yang efektif ya Bu untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan menarik. Ya, permainan-permainan ya. Iya betul. Jujur saya juga memang suka bermain game gitu ya. Murid-murid saya juga banyak yang suka seperti itu. Kemudian juga mungkin sangat fleksibel ya Bu dalam pembelajaran daring. Jadi ketika guru tersebut itu tidak bisa hadir di sekolah, beliau bisa mengirimkan materi pembelajarannya melalui media-media pembelajaran seperti Kahoot, Wordwall ataupun Canva ya Bu ya. Iya. Kemudian juga dapat meningkatkan keterampilan berkolaborasi gitu seperti itu. Dan juga yang paling penting itu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Iya, jadi lebih aktif ya Bu si suasana pembelajarannya. Jadi pelatihan itu kan sangat penting Bu menurut saya. Iya. Nah, dari pelatihan yang sangat penting itu, apa sih yang akan menjadi ukuran keberhasilan Ibu dalam melaksanakan misalnya tadi rencana Ibu ini? Oke, jadi ukuran keberhasilan dari pelatihan ini yang pertama itu dari perubahan sikap dan minat Ibu ya. Jadi apakah guru tersebut itu lebih termotivasi gitu untuk menggunakan teknologi dan pembelajaran. Kemudian apakah guru tersebut merasa lebih percaya diri dalam pembuatan media ajar. Kemudian apakah guru juga memiliki minat yang untuk terus berkembang gitu. Kemudian dalam pembelajarannya apakah siswa merespon positif. Nah, kalau misalkan siswa merespon positif, kemudian guru juga termotivasi, kemudian juga lebih percaya diri, itu bisa dikatakan berhasil ya Bu. Dan saya untuk mengetahui apakah pelatihan itu berhasil atau tidak, kemungkinan saya akan melakukan survei ya Bu ya, gitu, kepada siswa dan guru mata pelajarannya. Iya, bisa ya menggunakan iya. Dengan survei kita bisa melihat ya bagaimana mungkin siswa ataupun guru tersebut tentang media tadi rancangan media yang Ibu ajarkan seperti itu. Iya, betul. Nah, di sini apa yang akan Ibu lakukan jika mungkin tadi rancangan Ibu itu tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Ibu? Oke, jadi mungkin kalau misalkan tidak sesuai dengan tujuan yang saya harapkan, mungkin saya akan menganalisis secara mendalam nih Bu ya. Kira-kira identifikasi penyebabnya itu apa? Apakah materinya terlalu susah, ataukah metode pelatihannya yang tidak tidak terlalu menyenangkan seperti itu. Kemudian juga saya akan melakukan revisi program pelatihannya Bu. Dari mungkin perbaikan materi di mana mungkin saya akan menyiapkan template-nya gitu. Jadi guru tuh tinggal masukin materi-materinya mungkin seperti itu Bu. Kemudian penyesuaian metodenya seperti itu. Ya. Bagus sekali ya rancangan tindak lanjutnya ketika misalnya opsi 1 tidak bisa dilakukan, jadi opsi 2-nya itu Ibu sudah menyiapkannya. Iya, betul. Mungkin ini udah sore ya Bu Sel? Iya, waktunya juga sudah kita tuh percakapan yang sangat menarik ya. Percakapan yang sangat menarik. Mungkin kita bisa dilanjut lagi di kesempatan berikutnya nih Bu Sel. Dan juga saya ingin mengetahui nanti misalnya ketika Bu Sel sudah menerapkan tadi perencanaan untuk pengembangan layanan bimbingan TIK untuk guru yang lain misalnya. Saya tunggu ya bagaimana itu informasi-informasi yang sangat menariknya.
Baik Ibu, baik nanti nanti saya curhat lagi. Ya, baik Bu Sep, Oke, terima kasih atas waktunya. sama-sama. Saya loh Maaf yang ya, harusnya mengucapkan terima kasih. mohon maaf bila mungkin ada, perkataan yang salah, ada yang kekurangan, ya Bu Sep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia sudah menjadi coach yang sangat baik sekali. Sama-sama Bu Sep.